Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Mukhlason, kula badhe tanglet niki masalah urip. Nggih. Urip ingsun wujuding Allah. Allah metu sukmane Rasulullah. Niku kula pengin penjabaran niku. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang musyahadah. Ya, caranya tadi sudah diterangkan sama Kiai, tapi saya belum mengerti apa musyahadah itu. Terus apa bisa rasanya, apa bisa diterangkan? Bagaimana rasanya? Apa bisa diterangkan? Terima kasih, Yai. Matur suwun, terima kasih atas pertanyaan tentang musyahadah. Iki saged kula busuk Pak nggih. Ketahuilah bahwasannya sebelum terjadi makom musyahadah ada dua makom yang harus kami jelaskan. Kita mengalami 3 tahap makom. Pertama adalah muhadharah. Apa makom muhadharah? Makom kasunyatan ini Pak. Dohir nikli. Jenengan pirsa papan, pirsa sesama makhluk. Kita bisa melihat rumah, bisa melihat apapun. Ini adalah makom muhadharah. Mengapa kita pirsa atau bisa melihat sesama makhluk? Karena Allah menempatkan ainul basyariyah kita, mata dohir ini. Dan mata dohir ini tidak buta dan tidak tertutupi oleh sesuatu, akhirnya bisa melihat sesuatu. Wis iki makom kasar, nek cara bahasa ngomong dunya iki. Untuk yang kedua ada istilah makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom di mana terbukanya gaibnya makhluk. Di dalam alam malakut, jabarut, lahut. Artinya gini Pak, malaikat, jin, iblis, iku gaib mboten? Gaib nggih? Gaib. Dikatakan gaib, alam itu kita belum dibukakan Allah. Artinya mata kita belum dibukakan Allah terkait kegaibannya makhluk itu. Arwah gaib. Tetapi jenengan sadar atau tidak sadar, tiap saat jenengan kali kulo iki tidur itu dibuka oleh Allah. Mimpi itu, mimpi sampai ketemu siapapun, padahal jasadnya tidur. Andai kata sampai bermimpi
dikejar macan mau diterkam, lari napa mboten? Lari nggih. Wong sampean jasate ngono kok lapo lari. Ternyata gaib. Iku diketokno Allah. Kita bertemu malaikah, kita bertemu arwah, surga, neraka, alam barzah, jin, iblis, iku gaib. Siapa yang mengalami nyatane gaib, iki ada kaitannya dengan ilmu hikmah, ya, ilmu karomah. Jangan nek kepingin hal itu gampang Pak, lebih mudah daripada menuju alam musyahadah, lebih mudah. Cukup sampai istiqomah aja, berzikir jahri dengan siri tanpa batas. Berapa tahun? Enggak tahu. Wis pokoknya laksana no. Bila perlu, jenengan harus riyadhah, berani lapar, jangan pernah tidur kalau tidak ngantuk, ya. Urusan-urusan maksiat tinggalkan, bergaul terhadap suami istri intim tinggalkan. Udah menyendiri, khalwat sendiri, mudah Pak. Aku jamin Anda akan jadi dukun sing top. Lho nggih. Termasuk di dalam alam kasyaf niku Bapak Ibu, yang takjub apa? Sampai akan mengerti apa isi hati seseorang. Tatkala walaupun dia belum mengucapkan apa maksudnya akan tahu. Anda akan mengerti apa yang akan terjadi. Ini kasyaf Pak. Lah di dalam kasyaf itu Allah membagi dua. Allah membagi dua. Kasyaf suwari dan maknawi. Apa suwari itu? Kasyaf di mana ainul basiroh jenengan iki tidak akan bisa sampai melihat alam musyahadah. Apa alam musyahadah nanti? Kalau kiring disik nggih, kalau kiring. Jikalau kasyaf maknawi, kasyaf di mana bonus terhadap calon kekasih Allah bisa sampai ke musyahadah. Berarti wong sing ngerti sadurunge terjadi itu belum tentu kekasih Allah. Belum. Umumnya kita dulu di masyarakat kan gini Bang, ada orang pinter, ya, tahu bisa membaca hati kita. Beliau itu juga mengerti yang akan terjadi. Pasti, tak pastikan seluruh masyarakat mengatakan iku wali. Nggih mboten? Ketipu kita ternyata. Padahal untuk menuju ke situ, waduh gampang banget. Iku mang carane istiqomah. Sebab siapapun yang istiqomah dengan zikir akan melahirkan karomah. Karomah itu disitulah akan muncul warid yang akan membisiki dirimu. Ngomong ngeten, si A arepe nambah no dagangane, mergae dagangane sepi ben laris. Wis jenengan rawuh akhirnya durung ngomong apa daganganmu, ancene kelakuanmu dik wingi ngentu, ngerti ngentu. Padahal nggih tahu Mbak, kira-kira sampean gak wedi ya? Ya wedi, gawat iki. Wis hal itu sering kita temui Pak. Padahal itu bisa dicapai hanya di makom kasyafah. Tapi tak elingno, jenengan iki mbah buyute Fir'aun, ngerti?
kecuali jenengan iku mang sebagai bonus diletakkan Allah kasab maknawi. Sungguh jenengan kekasih Allah karena sudah dimusyahadah, hal itu sebagai bonusi Allah terhadap jenengan. Tetapi ketika hal itu datang, Anda sudah tiada. Artinya keakuan dirimu yang tahu itu sudah tidak ada. Yang tahu aku Allah, aku Allah. Tapi yang kasab suari beda Pak, beda. Ya aku makhluk itu yang tahu. Akhirnya bagaimana sikap saya terhadap jenengan? Lah, pujalah aku, pujilah aku, sembahlah aku. Oh iki nek gawe golek donya Pak, kawan Pak. Mungkin kalau saged cerita tahun 2000 Pak. Ya Allah, Allah bonusi kapok kula wis kapok. Zamane rame-rame togel ya Pak. Ya Allah. Pokoknya nek gak dino Rebu, dino apa biyen? Senin, Kemis, mesti kula niki medal nggo sepeda motor ambek sapa sing ngeterno ngono nggo dhuwit kawan. Tak wenehke nang nggone wong dalan-dalan. Apa? Bonus teko sing oleh niku lho, Pak. Wis. Wah, wis iku pengalaman biar korbani kula mawon zaman osok. Ojo. Wis bonus. Terus kemudian apa makom musyahadah itu? Makom kebukanya kegaibani Allah. Yang asalnya Allah itu samar bagi saya, yang asalnya Allah itu gaib bagi saya, nyatalah bagi saya. Tapi untuk menyatakan nyatanya yang ada, terlebih dahulu harus membumi hanguskan perkara yang sak temene iku Adam. Ngoten iki. Jadi alam musyahadah adalah alam makrifat Allah, alam persaksian. Makanya jenengan kali kula kan sudah mulai kecil kan dibimbing syahadat Pak. Cuman gak didunungno. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu, kita nggak didunungno maksudnya madepi roh, nyawangi roh, persaksiani roh, gak didunungno. Harus terhadap ilallah, harus pada Allah. Kita hanya dibimbing tidak ada Tuhan. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Hanya begitu. Tapi gak didunungno lewat rasa. Memang sudah benar itu proses tauhid. Tauhid dasar, tauhid kanak-kanak gitu Pak ya. Tapi kalau sudah ke la ilaha illa anta wa ana, baru Pak, teng mriku akan dibahas rasa. Terus pertanyaan kedua, apakah rasa itu bisa diceritakan? Lah gitu toh. Kalau ini sebatas ilmu untuk paham bisa. Tapi kalau ini sudah praktek nyata nih, aku gak iso cerita. Bagaimana aku menceritakan wong aku nggak ada? Nggak bisa saya bercerita. Sebab yang berhak cerita itu yang ada. Berarti aku harus meniadakan aku, diriku. Baru nyatalah rasa itu yang akan diceritakan. Berarti jangan kau lihat aku diri Nurullah, tapi lihatlah aku itu zatullah. Gitu Pak. Ilmu, rasa itu iman. Tempatnya di dalam dada, tempatnya di hati.
mati. Kita akan beriman bahwasanya hidup itu yang qahirun, hidup itu yang al-haq lewat ilmu. Inilah yang dimaksud ilmu tauhidnya itu. Nah, ketika kita beriman terhadap sesuatu yang disebut sebagai ada, yaitu al-haq, ketika dihilat temen sisi ilmu udah batas medek. Cuman di situ dikatakan muncullah ana, hanya itu, muncullah ana. Satu contoh, ini jahil, Pak. Ilmu bisa menceritakan tentang masalah wedang jahe. Oh, itu terdiri dari air, jahe, dan lain sebagainya, gula. Tapi ketika sudah saya pegang dan saya minum, bagaimana saya menggambarkan rasa? Nek cara ilmu legi, penak, pedes. Tapi untuk masuk ke hidup, kata Rasulullah, uskut, diamlah, karena tidak bisa kau bercerita. Bila mana bercerita, maka cerita itu yang menceritakan adalah yang ada. Apa yang ada ceritanya? Bergeloralah hatimu tentang aku. Inilah yang dijawab di dalam surah Al-Imran ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum innallaha ghafurur rahim. Kalau di dalam hatimu sudah tiada perkara Adam, mestinya perkara selain Allah sudah tiada. Yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dunubakum, kesalahan jasad dan ruhmu di ngapura. Wa yaghfir lakum dunubakum, kesalahan jasad kuwi ngene. Ngerti ngene? Mentok nggih maksiate. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub piro-piro dosa jasad. Di situ ada terusnya tapi gak ditulis wa kafir angkum. Wa kafir dan menghapus angkum saking sira kabeh. Apa? Sayyi'atukum, kesalahan roh kita menyekutukan Allah dengan bentuk mengadakan yang ada, beriman terhadap yang ada. Sayyi'atikum iki, Pak. Sebab innallaha ghafurur rahim. Iki dawe Allah tapi digelar oleh Kanjeng Nabi. Substansinya ayat ini hanya satu, fattabi'uni. Kalau kau ingin seperti ini, kau dijadikan Allah sebagai kekasihnya, fattabi'uni, ikuti aku. Ngono kata Rasul. Ikuti apa? Ya sampai ke musyahadah, Pak. Di makom sing nomor 3. Oke, makom musyahadah. Sederhana makom musyahadah, persaksian yang sudah benar. Asyhadu ka ilallah, yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ketemu Rasulullah kapan? Kok dikatakan saksimu benar kalau Rasulullah? Zamannya kita sudah tidak mengikuti. Ya zaman sahabat bersaksinya langsung benar. Ternyata Bapak Ibu yang bersaksi adalah ruh. Ya. Berarti Muhammad itu makhluk. Hakikat, Pak. Artinya seluruh makhluk yang
terjadi di alam ini atas pergerakan Allah. Berarti statusnya makhluk itu Rasul, utusan, diutus Allah untuk ke sini. Berarti wujud dohir sampan ini adalah Muhammad, bisanya ke sini yang mengutus adalah Allah. Kalau Allah tidak ngutus nggak akan terjadi. Makanya ada syahadat syariat, syahadat hakikat, terus syahadat ma'rifat. Syahadat ma'rifat itu sering kita dengar syahadat tunggal antara Allah dengan Muhammad. Asmo itu sudah tiada. Makanya sampai mungkin dengar kalimat Nur Muhammad, nah ngono ta, iku piye? Nah, tadi dikatakan beat, oke. Sampean monggo beat, nek gak beat saiki kapan? Nek umpama sampean mengerti kapan sampean sedo, gak apa-apa ditunda. Tapi ini Pak, sampean beat iki sudah siapa? Hatimu tinggalkan selain Allah. Sebab niki mboten main-main, nggih. Nanti kula sambung rasono lewat syahadat hakikat nuju ma'rifat. Berarti ketika jenengan kugiring asyhadu sampai ke ilallah, hatimu harus ada sambung rasa menyang hidup yang ada pada diri saya dan diri jenengan. Mengung setunggal sing kula suwun, nek jenengan siap tinggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah, monggo. Nek umpami mboten siap, kapan siape? Sebetulnya kita nggak pantas ngomong belum siap. Karena kita tidak tahu kapan meninggal, Pak. Sebab sudah dipastikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab dengan beat ini nanti sambung rasa ikingku justru akan memudahkan jenengan koneki dikir sirrul asrar terhadap Allah. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, yang membeat sampean bukan saya makhluk. Saya makhluk tidak ada daya upaya untuk bisa membeat, tidak bisa. Saya makhluk tidak akan pernah bisa menghantarkan Anda pada Allah, tidak bisa. Saya juga makhluk tidak akan pernah bisa memahamkan ilmu tauhid terhadap Anda. Semuanya itu kecuali Allah Subhanahu. Jadi Anda harus melihat Allahnya, jangan melihat saya. Iman jenengan harus yakin terhadap Allahnya, bukan terhadap makhluk. Sebetulnya kita itu dulu sudah di beat Allah. Sudah ada kontrak amanah terhadap Allah. Nah, kemarin saya jelaskan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu satu sisi, ruh itu sudah berkontraksi, depan berdialog langsung terhadap Allah. Kalau ditanya apakah sampai ingat, jawabannya seluruh manusia mengatakan tidak ingat. Mengapa tidak ingat? Karena lali. Mengapa lali? Karena ada yang melalaikan. Apa yang melalaikan kita? Hubus syahwat. Ini proses loh Pak. Siapa yang mendatangkan hubus syahwat? Nafsu pada diri Anda. Nafsu siapa yang memerintahkan? Allah. Tujuannya apa? Lihat luakum, untuk menguji kita. Yang dulu ruh ini jawab bala syahid, si jajal, muklason, roh, biyen wis ngomong setia nang aku,
Ketika akil balik, aku nyuruh nafsu mlebu asu. Tak ujine Muklason iku nggawa khubus syahawah. Nafsu ini jawab siap, mlebulah aku diduki wong wedok, diduki anak, diduki harta benda, sandang pangan papan. Roh ini geragas, Pak. Nanti geragas. Geragas. Nggih nyaplok niku lho. Loh. Alasan itulah sehingga saya mengatakan lupa. Kalau lupa syairnya nggak apa-apa. Lupa-lupa syairnya. Ini kalau anak lagu ini sampai kok kuburan. Tapi aku lupa pada janjiku pada Allah. Makanya sekarang kita kembali padanya. Nah, ingatnya itu detik-detik di mana panjenengan itu sambung rasa menyang urip baru. Oh iya. Yaitu yang dimaksud wada'u ila rabbik, kembalilah, lekas kembalilah ila rabbik, terhadap Tuhanmu. Wis nek oke, tak jok tolong wudu. Oke. Mengke lho ya, mengke. Terus teng mriko. Sing derek monggo. Ketahuilah bahwasanya aku yakin hidupmu akan lebih bermutu setelah beat dan melakukan tugas nanti. Paham ya? Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Agus Ansori dari Kasihan. Saya kira pertanyaan yang pertama sudah terjawab oleh Bapak Kiai terkait dengan perjalanan seorang salik itu menuju wusul, apa harus melalui baiat thariqah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada istilah yang Bapak Yai sampaikan, ada istilah apa itu? Tajalli apa takholi. Nah, untuk menuju ke sana, ini Bapak sampaikan tadi melalui apa, kholwat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika saat diajarkan tata tertib di dunia thariqah, di situ kita di beat tentang dzikir, diperintahkan untuk selalu melaksanakan dzikir sirri atau khafi, yang maksud tujuannya adalah untuk mengusir sifat-sifat jelek di dalam hati kita seperti takabur, riya, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwasanya di samping ada jagat dunya, itu ada jagatnya ruh yang disebut hati. Lebih luas jagatnya hati daripada jagat dunia ini. Sebab jagatnya hati tak terbatas. Ketahuilah di dalam jagat hati kita ada syajarah. Ada pohon yang pohon itu berbuah. Hasud, riya,
takabur, yang kita sering sebut sebagai sifat-sifat jelek. Ini kita di dunia thariqah diajarkan zikir tersebut untuk menafikan itu. Setelah buah-buah itu kita keluarkan, kita putei, kita apa putei gitu, Pak. Kita petik dan kita buang. Tapi pohonnya belum mati, akan berbuah lagi. Sampai kapanpun, akhir zaman pun tetap seperti itu. Mestinya. Kalau kita membumi hanguskan buah itu selama-lamanya, cabutlah pohon itu. Pohon itu disebut pohon apa? Dalam bahasa Nabiullah Adam as-syajarah, yaitu pohon hulti. Dalam ajaran kita di dalam Al-Quran itu disebut pohon hubbus syahwah. Hub, cintane ati, asyahawah, ing kesenangan yang berbangsa duniawi ya. Berarti cinta selain Allah. Nah terus bagaimana caranya kita membongkar dan mencabut pohon itu? Wong pohon itu sudah menancap puluhan tahun. Berbahagialah mereka yang nancapnya itu cuman 1 hari. Sampai bedol suket lagi cukul 1 hari. Mudah nopo sulit, Pak? Mudah. Kalau sampai jabut pohon kelapa itu, ya opo? Susah nggih? Susah. Rekoso. Kita mulai akil balik sampai berapa umur kita tahun di situ. Tiap saat dan waktu kita suburkan namanya pohon itu. Makanya ibu bapak jangan heran manakala ada tetangga kita, mohon maaf, yang lagi gak enakan hati sama kita, beli mobil terus kita ngereges, jangan heran. Akhirnya muncul buah namanya hasud, paling kredit, mandat nubuwah. Lah ngoten nggih? Aja ngomong gak ngono, telek. Masalah kaenak-kaenakan gara-gara turus atau batas atau gara-gara anak akhirnya mungsuan. Walaupun itu saudara kandung, mesti hati sampai gak suka melihat tetangga kita Allah memberikan rezeki bisa beli mobil, greges. Nguniku ngomong nang kancane, aku roh duit warisan. Padahal ya gak ngerti. Itulah namanya hasud. Jangan heran jenengan. Coba kalau pohon itu sudah tiada dalam hati sampean, gak akan mungkin. Karena apa? Karena hatimu disibukkan hanya berzikir pada Allah. Endingnya syukur. Melihat tetangga, alhamdulillah, alhamdulillah. So, bojoku nek bayi ka ado-ado nyilih mobil, lah ngoten nggih. Seperti itu. Wis ka ono tarung, Pak. Tapi yo kudu pernah ngalami seperti ini, ngoten niku proses. Udah, sehingga di dalam thariqah ada istilah baiat. Pertanyaannya, apakah wajib kita mengikuti baiat thariqah? Terserah jenengan. Yang jelas,
Apa yang dibeatkan di dalam hakikat di dalam dan thariqah itu enggak sama. Walaupun bacaannya sama, tapi arahnya itu tidak sama. Artinya gini, Pak. Ketika kita itu dibeat secara thariqah, kita diajarkan untuk berzikir itu supaya sifat-sifat jelek yang selalu muncul dalam hati kita itu supaya hilang. Pembersihan kotoran hati itu tadi. Dengan maksud supaya kita bisa wusul terhadap Allah. Sebab memang harga mati. Cuman kalau di dalam hakikat itu adalah tidak memetik, tapi menjebol pohon yang ada di dalam hati. Lewat mana? Adzikru bisiril asror. Makanya tidak ketemu sampai niku dzikir ini di dalam thariqah. Di situ hanya diterangkan jahar, siri, ya kah? Atau dzikir khafi, yaitu untuk dzikirnya ruh bagaimana? Belum. Lah, lama kelamaan itu terus sampai lakoni thariqah bang dzikir sirri mau. Bila mana Allah menghendaki akan dibuka terhadapmu dzikir sirul asr sebagai kunci kemusyahadah usul pada Allah. Nek dikehendaki mboten saged. Makanya konco-konco dulu bingung. Iki piye to ya puluhan tahun aku sik hasud, sik riya, sik kaput. Wis memangi hilang datang, hilang datang. Nek dijebol tidak akan muncul. Karena apa? Setelah Anda jebol sudah hilang, maka Allah memahfudkan, mengamankan hatimu, jagat hatimu dengan makrifat Allah. Karena panjenengan selalu berzikir terus, akhirnya Allah mengamankan jagatnya hati dengan nur makrifat Allah. Terus yang namanya nafsu gak bisa, Pak, nandur pohon lagi. Itulah yang dimaksud Nabi Adam, fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin fataba alaihi. Ketika Nabi Adam sudah menerima kalimat ya niki apa la ilaha illa ana, maka dia bisa kembali kepada Allah lagi. Jenengan nggih ngoten. Hanya satu cara bisa kembali pada Allah, Anda harus sampai pada la ilaha illa ana. Tapi prosesnya anta disi. Lah anta di situ ada pembeatan syahadat iki. Lah endingnya asyhadu itu ruh, bukan jasad untuk kehidup. Berarti kudu sambung rasa. Waktu kita mengikrarkan membaca asyhadu an la ilaha illallah nanti seperti itu. Apakah saya harus berbaiat thariqah pada umumnya itu ketika saat aku berbaiat secara hakikat? Iku pertanyaan. Yun sewu, Pak. Panjenengan iki nggak kroso. Sejak dulu itu sudah berthariqah. Cuman bukan thariqah yang di luar organisasi umum ini, bukan. Apa sih thariqah itu? Jalan. Sedangkan syariat itu apa? Ilmu. Contoh, thariqah itu kalau jalan sama dengan sholat. Nama sholat itu thariqah. Syariatnya adalah ilmu tentang sholat. Manakala sholat itu tidak diilmui, rusak buatan sholati. Rusak. Lah, hakikatnya apa? Tujuan. Apa tujuannya?
menyembah, bertemu Allah. Ternyata berhubung hakikat tujuan itu juga tidak diilmui. Coba kita sholat tadi bertemu siapa? Dintaktung. Ayo. Ini fakta loh Pak. Karena kita belum bisa masuk ke musyahadah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah, bejo banget bagi wong mukmin sing sholat iku khusyuk. Khusyuk iku makrifat. Makrifat. Sedangkan kita umumnya tidak diajarkan tentang kemakrifatan pada Allah. Bagaimana bisa sholat bertemu Allah, makrifat Allah? Mbela. Ngerti mbel? Mboten saged Pak. Walaupun saya setinggi apapun keilmuan saya tentang hukum syariah, nggak bisa menjamin saya bisa sholat khusyuk. Mboten saged Pak. Oh, nahfu sorope ilmu alate luar biasa Pak. Sampai Jawahirul Maknun, mulai Jurumiyah, Amriti, Alfiyah, Jawahirul Maknun, apal ngetepal. Bayuh, Quran itu wolak-walik Pak. Apalih? Gak iso menjamin saya bisa makrifat pada Allah, khusyuk sholat, gak iso. Tetap atiku ketemu bojo anak dunyo brono. Iki sebetulnya persoalan besar loh Pak. Tapi ketika aku lihat di tengah umat Islam koyo-koyo nyantai saja. Ya Allah, ini membuat saya prihatin. Kalau boleh saya katakan, ini persoalan yang amat besar daripada, mohon maaf, persoalan katanya sandang pangan, papan kudu mewah penting. Boten. Kita dininik bubukkan oleh nafsu lewat kesenangan dunia ini sehingga kita bergantung terhadap urusan kesenangan dunia. Sementara satu sisi urusan ruh nang Allah tidak pernah kita perhatikan. Mengapa demikian? Banyak alasan faktor. Termasuk kita dijauhkan dengan pendidikan hakikat makrifat. Dijauhkan Pak, betul itu dijauhkan. Dengan begitu kita tabu tentang hukum hakikat. Apalagi imam kita mengatakan dzalika dhalalatun, ajaran itu sesat. Ayo. Makanya saya katakan bagaimana sah saya mengatakan itu sesat, lawang saya tidak mengerti tentang di dalamnya. Ya gak salah Pak, mestinya gitu. Bagaimana makalah saya sah, fatwa saya sah, mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mendidik umatnya pada masa itu tentang dinut tauhid. Lawang kita tidak tahu. Ya gak salah Pak, menurut saya. Jadi apakah kita harus baiat thariqah dulu? Nyuwun sewu, jenengan iki sebetulnya mulai dulu sudah berthariqah. Cuman yang ku maksud bukan thariqah kumpulan di luar itu. Saya tanya, apa thariqahnya Rasulullah? Sudahkah muncul Nasabandiyah, Satoriyah sudah muncul pada saat itu? Oke, kita tanya apa thariqahnya Rasulullah.
Ya takok dhewe nang wonge rek ngono. Wis tak bocori yo. Semua apa yang dihadapkan Allah terhadap beliau, beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Boleh jasad itu dibekali ilmu syariat supaya thariqahnya benar. Contoh makan. Ilmu syariat mengajarkan kalau makan dengan tangan kanan dan membaca basmalah. Tapi apa mungkin ruh itu mengikuti kemauan jasad? Rasulullah tidak. Apa kemauan jasad? Menghilangkan lapar. Tapi ruh wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Apa tugasnya ruh? Bertemu Allah dalam kemakrifatan ketika makan. Berarti makan itu mungguh Kanjeng Nabi dijadikan jalan thariqah untuk bertemu Gusti Allah. Makanya kalau tanya terhadapku, apa Gus thariqah sampean? Ngaji. Thariqah sampean salat. Kadang-kadang ada sekelompok umat mempertanyakan tentang thariqah. Kalau tidak thariqah ini sanadnya gak muttasil. Ngapunten, bahasa saya muttasil sambungi, sing tak maksud iku sambungi ruh terhadap Allah. Hakikat nek syariat muttasil berarti sanate jelas. Ini kita bicara thariqah. Berarti Syekh Sopo gurune sampak Kanjeng Nabi. Tapi kalau bicara thariqah secara hakikat adalah segala aktivitas apapun yang dihadapkan Allah yang mempunyai nama, sholat, iku nama, iku thariqah, iku jalan. Temui Allah di situ. Ruh temui Allah di situ. Barulah lengkap. Kita setiap mau sholat itu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku pertimbangan secara syariah. Barangkali kemarin-kemarin kita itu murtad, kita kemarin-kemarin itu menyekutukan Allah. Tapi apa iso tembus Pak hati sambung rasa iman nang Allah? Mboten saged. Walaupun dzikir la ilaha illallah dikeraskan sampai piro ae. Hati sambung nang hidup kalau tidak dibukakan pintu hakikat menuju makrifat Allah. Sebetulnya kalau di dalam hakikat tentang beat itu adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat diputus oleh nafsu lewat kesenangan dunia, akhirnya ruh ini lupa terhadap Allah. Kita sambungkan lagi. Itu tadi jenengan harus sambung rasa nanti. Setelah itu jaga lam fisal malaha, jaga tali Allah itu nanti dengan cara nanti akan kami sampaikan. Oke. Jadi umpama gak usah beat secara thariqah pada umumnya, sebetulnya Anda itu tiap hari itu juga sudah berbaiat secara thariqah. Lewat apa? Lewat ilmu syariat. Sampai makan di elmoni, sampai sholat di elmoni, sampai silaturahim di elmoni, begitu seterusnya. Hakikat adalah tujuan.
Lah iki kudu diilmoni hakikate untuk betul-betul ruh ini menghadap Allah bagaimana caranya. Akhirnya digelar ilmunya, dipraktek nih baru saged tembus menyang Allah. Injih. Ada lagi? Pun pertanyaan ini wau pun kejap. Pun kejap. Wonten sing wonten ya. Oh kholwat. Oh, ya. Kholwat niku adalah nyepi, Pak. Wajib. Wajib bagi si salik melakukan kholwat, uzlah atau meditasi atau zuhud. Maknane adalah nyepekno ati sangka perkara selain Gusti Allah. Lah iki kudu duwe wirid. Apa wirite? Zikir. Jadi maksudnya kholwat adalah menyepikan dirimu dari perkara selain Allah, baik secara jasad maupun secara hati. Umpama secara jasad berarti sampai harus punya momen waktu untuk tidak bersosialisasi, berinteraksi dengan selain Allah. Berarti lahir batin zikir madhep menyang Allah. Satu dasari iki nek nggone surat Al-Insan 26 ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Tapi kita juga disuruh untuk kholwat di tengah-tengah nggon rame, yaitu di tengah-tengah jasad ini berinteraksi dengan duniawiyah. Hati diperintahkan untuk hanya bertemu Allah. Itu namanya kholwat. Dasarnya Al-Insan 25. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore itu pergunakan Muhammad kau berzikir terhadap Allah terus menerus. Artinya berhubung masa sakniki cara wong kerja ada si pagi, siang, sore, malam lagi itu tuh Pak ya. Berarti maksudnya iku sampai lihat momen sampai kerja berarti kholwat secara batiniah saja. Nek momen rame, gon rame, jasad sampai iki gak kholwat, tapi hanya hati yang berkholwat. Wajib Pak nih, karena dengan begitu kau akan bisa sampai ke tajali atau ke musyahadah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Abdul Halim saking Kebumen, Jawa Tengah. Kula badhe tanglet Pak, masalah salat. Salat ingkang sae niku ya napa? Salat ingkang sae kan berjamaah. Napa kok sing jamaah kok mboten sepiten katahe? Wonten Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menjawab dari kacamata syariat, sholat sing api iku berjamaah, minimal ambek garwa lan putrane ning omah. Jikalau nang masjid menjadikan fitnah, maka cukup di rumah dengan keluarga. Manakala tidak menimbulkan fitnah, silahkan ke masjid atau ke musola. Iku syariat, ya. Sebab dalam syariat itu ada istilah sholat munfaridan, sholat ijen, derajate namung sitok gindil. Nek kurang tak tambahi setugel. Apa-apa? Nek berjamaah 27 derajat. Yes. Iki sholat yang seperti ini kalau kita masukkan kacamata hakikat niki ngeten Pak, niku wau kacamata syariat. Lah kacamata hakikat itu bagaimana sholat yang benar? Hafidu ala sholawah wassolatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu itu. Was sholatil wusta, jagalah sholat 5 waktu yang dilakukan jasad. Was sholatil wusta, dan sholat daim. Wusta itu tengah, Pak. Nah, berarti maksudnya ruh. Wakumu, dan tegakkanlah terus lillahi qanitin ay khosyiin. Wajib sholat iku khusyuk. Wajib. Kulo lagi iki krungu sholat iku wajib khusyuk. Padahal bendino kulo niku ora tau kok wajib, hukum tekondi, fatwa tekondi. Bapak Ibu, monggo saya golongan ahli syuhud itu pasti mewajibkan dirinya sendiri untuk ketika sholat itu ketemu Allah. Khusyuk itu tadi. Otomatis harus mengerti sholatil wusta. Sholatnya ruh. Mohon maaf. Ayat wassolatil wusta ini kalau kita lihat dari tafsir muhakamah. Ini beda-beda Pak. Khilaf. 5 iku sing ono tengah iku nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 3. Di sing 3 rakaat berarti maghrib. Dah. Oh, berarti sholat tengah iku maghrib. Ada yang mengatakan begitu. Sekarang makalah lain mengatakan bukan maghrib. Tengah saya urut mulai sangka dene subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti yang tengah adalah asar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan udah tak hitung mulai maghrib. Karena pergantian hari itu ada di maghrib miturut hitungan komariah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Berarti sing tengah adalah subuh. Makalah seperti itu bedo. Wis babano. Iku secara syariat. Tapi secara hakikat pas sholatil wusta adalah sholatnya ruh. Itulah sholat. As-sholatun daimun. Sholat sing langgeng. Sholat di mana ruh ini akan bertemu Allah. Tidak hanya di dalam 5 waktu saja, tetapi di luar aktivitas sholat 5 waktu juga dia akan bertemu Allah. Makanya mengapa asline gak 5 waktu Rasulullah dapat dari Allah. Pinten Pak? 50 waktu. Kita hanya mendapatkan keterangan asal keringanan. Karena umatmu Muhammad besok gak kuat, gak kober nyambut gai, lah ngoten nggih. Akhirnya kepotong-potong jadi 5 waktu yang fadilahnya seperti 50 waktu. Nek sholat daim mangan roe ya sholat, ngombe rokokan apapun ya sholat. Artinya rohnya bertemu Allah. Makanya ayatnya wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Iki sebagai penutup ayat. Jalankanlah, tegakkan itu dengan khusyuk. Sehingga saya ambil kesimpulan wajib sholat itu bertemu Allah. Wis. Nek wajib ngene iki wis gak kena dinyang wis. Iku maksud supaya jenengan kali kula mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, biar tidak syariatnya saja, biar sak hakikat ma'rifatnya. Makanya Rasulullah dawuh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin
cintamu diterima Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, ngikuti yang bagaimana, ojo syariat itu, sak hakikate, biar bisa sampai ke makrifat. Itu kan dawai Allah yang disampaikan pada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan terhadap kita sebagai umatnya. Jadi secara hakikat, sholat yang benar adalah sholat yang hati ini makrifat pada Allah, terlepas dari munfaridan atau berjamaah, sendiri atau berjamaah. Ini pandangan secara kacamata hakikat, tapi nek secara syariat sing api iku kudu berjamaah. Tapi kita nggak mungkin bisa berjamaah terus, karena keadaan kita kadang-kadang tidak sama. Saiki sakit, besok waras, sekarang bisa bertemu keluarga, besok enggak, bisa jadi seperti itu. Jadi intinya sing penting khusyuk miturut kacamata hakikat. Oke. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dimas dari Tanggul Wetan. Saya mau tanya, Kiai. Pengalaman waktu juhud khusus, saya dikasih kesempatan seperti naik, tapi sebelum naik saya itu ditunjukkan suatu tempat. Di satu tempat itu saya seperti dibersihkan. Di suatu tempat saya disuruh naik, diberi kesempatan, tapi tidak bisa dilihat dengan mata dohir. Silau seperti remang-remang, penuh cahaya. Itu tempat apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik suluk menuju wusul nang Allah, terkadang diterjadikan di makom mukasyafah, makom di mana kita diketahukan sesuatu ngalam, yang ngalam itu kita alami, di mana yang jenengan ceritakan tadi adalah satu tempat pembersihan. Cuman boleh ku tanya, boleh ke? Ketika jenengan zuhud khusus itu, apakah jenengan juga menyertakan dzikir sirul asrar? Siri dengan sirul asrar. Oke. Itulah Bapak, kalau sudah dilepaskan semua keakuan makhluk dalam diri kita ketika suluk menuju wusul, itu proses tahalli. Yang membersihkan itu semata-mata bukan kita, tapi Allah. Kadang kita itu dimasukkan di dalam satu telaga yang airnya jernih, gitu. Sebetulnya itu adalah proses Allah membersihkan kotoran di dalam hati kita. Sebab itu harga mati untuk bisa sampai bertemu Allah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Terkait jenengan bisa melihat atau tidak bisa melihat perkara apa yang ada di situ alias remang-remang, itu menunjukkan satu makna bahwasanya biryadoti wal adhkari itu harus diperkuat lagi. Bapak Ibu, memang terkadang kita juga dihadapkan Allah dengan kejadian seperti itu, kadang juga tidak. Artinya ketika si Salik
suluk nuju musyahadah. Tidak seharusnya harus ngalami, melihat, dan dimasukkan di alam kasyafah. Tidak harus. Bisa jadi beliau-beliau itu langsung ke musyahadah. Caranya gini, udah langsung tembriku jenengan aku Allah. Payuh penak kan, tapi yo gendang kok rapopo. Tapi kita pun yo pingin ngerti proses perjalanan ben indah Pak ya. Dilewatkan mukasafah yaitu dzikir sir dan sirul asar. Berarti tak simpulkan itu adalah proses pembersihan Allah terhadap kotoran hati kita. Oke, ada lagi. Silau dan remang-remang itu menunjukkan bahwasanya birriyadoti wal adhkar harus kita lebih ditegakkan lagi. Oke? Jadi yang belakang tadi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yai Haji Mukhlason, tadi Bapak sudah menyinggung mengenai, saya kurang penjelasan, kurang paham sedikit mengenai taholli dan tahalli. Nah, kalau yang tahalli insya Allah saya tadi sudah nyampe. Yang taholli tidak diulang lagi tadi ya. Taholli. Nah, yang taholli seperti biasanya yang kejadian pada kita itu yang contohnya gimana. Nah, terus yang kedua mengenai la ilaha illa ana, itu caranya merasakan kepada diri kita itu apakah Tuhan itu berada di tubuh kita atau merasa aku ini Tuhan. Nah, saya masih agak takut jangan-jangan nanti kalau saya ini merasa Tuhan, jangan-jangan seperti Fir'aun gitu Pak. Jadi penjelasannya itu aja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di sini taholli. Mana? Wis kebuset. Apa sih taholli? Adalah menetapkan keakuan dalam hati kita yang berperan adalah selain Allah. Menetapkan maksudnya iman. Contoh jenengan sholat. Dalam hati sampean itu yakin kalau sing sholat itu aku makhluk atas dasar perintah dari Allah lewat kanjeng Nabi. Ketika hati sibuk di dalam taholli, aku yakin hati tidak akan pernah sadar bahwasannya yang menggerakkan kita itu adalah Allah hidup. Nafsu akan menggiring kita terhadap selain Allah. Apa? Karena ingin dilihat orang, karena ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga, jauh dari siksa. Itu pasti. Sebab nafsu wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu masuk di dalam hati kita hanya satu, melalaikan kita terhadap Allah. Padahal kita niat sudah di depan ditutup lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Karena Allah. Artinya semua terjadi hanya Allah. Bukan kita. Kita tidak boleh dilibatkan. Kita sudah paham la haula wala quwata illa billah. Sudah jelas sebetulnya. Cuman tidak bisa tembus terhadap hati kita ketika praktek. Itu terjadi pada diri kita taholli. Sekarang pada orang lain. Kita melihat orang lain itu entah berbuat apa. Kok hati kita itu yakin yang berbuat si A berarti
Ruh ini duduk di takholi, menetapkan keakuan makhluk yang berperan, makhluk yang punya kekuatan, makhluk yang punya keadaan, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah jelas dikatakan dalam Quran, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi nggak bisa tembus karena apa? Nggak ada rasa. Sambung iman nang Allah keputus oleh nafsu, sambung rasa nang urip keputus oleh nafsu. Akhirnya kita lalai. Sebab apa kita lalai? Keputus. Buka di dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takasur. Jikalau hati bermegah-megah dengan hubbus syahawah, maka menjadikan hati itu lalai pada Allah. Hal ini akan terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Nek gak lekas langsung kita derek Kanjeng Nabi. Terus bagaimana kita merasakan pada Allah? Begini Pak, rasa itu apa sih? Iman. Ini kita sudah tidak menyebut nama, asma sudah tidak masuk, asma di luar. Ruh ini diam, tapi yakin di hati itu bahwasanya semua yang berperan itu hanyalah Allah. Inilah singku maksud bila mana hati sudah di titik itu, berarti tauhid kita sudah di la ilaha illa ana. Tapi bukan Allah nama lo yang ku maksud, bukan dong. Kita ucapkan hidup, bukan hidup sifat yang ku maksud. Apa? Sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa menyamakan dengan perkara lain. Laisa kamislihi syai'un. Jadi caranya bagaimana? Apakah kita merasakan yang dirasakan itu Allahnya itu bagaimana? Yang jelas gini Pak, jikalau itu sudah betul-betul dimusyahadah, jenengan yang merasakan itu sudah tidak ada, anta sudah tidak ada, tidak ada. Berarti yang merasakan dan yang dirasakan itu adalah ana. Hanya pelakunya tunggal. Bahasa gampangnya, sing nyawang Allah ya Allah dewi, sing ngrasakne iman nang Allah ya Allah sendiri. Begitu bahasanya. Tapi satu sisi itulah yang dikatakan orang yang makrifat pada Allah. Cirinya bagaimana? Orang makrifat dikatakan dalam hikam, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang makrifat itu pada Allah cirinya dia sudah tidak punya iman bahwasanya semua apa yang timbul dari dirinya atau makhluk. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik dalam hatinya itu meyakini bahwasanya sumber yang muncul segala apapun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarane, nyatane, rasane di dalam hati panjenengan iku aku Allah. Iki nggak bisa direkayasa loh Pak. Muncul keakuan Allah hidup itu nggak bisa direkayasa. Tapi untuk sampai ke situ boleh ditekan, dipaksa. Seperti orang bayi, nek durung wayahe bayi, wat napa mboten? Mboten. Tapi nek wis wayahe bayi, wat-wat dhewe. Lah ngoten nggih? Seperti itu, Pak. Nggih. Terus pundi? Mungkin pengurus iki
Sampun? Oke. Lagi tasik wonten setunggal pengurus terus pundi? Kula selos mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Mukhlason kula badhe tanglet niki masalah urip. Nggih. Urip ingsun wujuding Allah. Allah metu sukmane Rasulullah. Niku kula pengin penjabaran niku. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan perkara gabunge siji nang liyane. Manunggaling kawula kelawan Gusti itu bukan perkara siji lan sijine dadi siji. Mboten nggih? Mboten. Iku fanae perkara apa sing den sebut mang. Wis niku mengke akan muncul Nur Muhammad. Pun kula prosesi. Dengan Nur Muhammad itulah maka perkara selain Allah iku wujud yang asalnya tidak wujud. Apa Nur Muhammad iku? Wiji kang dumadi saklebeti gesang. Yaiku sing sampean maksud muncul sangka dene sukma. Ya. Lah niku ngeten. Sakderenge wujud dohir insanul kamil jenengan kan ono proses bapa lan biung. Lah ngeten nggih. Proses ayah dan ibu melakukan hubungan intim. Walaupun nutfah itu belum ditaruh di rahim seorang ibu, di dalam nutfah itu ada sel. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Wa nafakhtu bahasane ono buri. Kutiupkan ruhku. Lah. Berarti ini maksudnya Nur Muhammad. Ganti jenenge roh. Basa wis ono jasad maka jenenge ganti Insanul Kamil, terdiri jasmani dan rohani. Ini bentuk sangkan. Ini bentuk innalillahi. Kudu paraning dumadi kudu bisa wa inna ilaihi rajiun. Asale kabeh sangka Allah kudu balik nang Allah. Syarate insanul kamil iki fana. Ndi kosok emah. Allah mudun Nur Muhammad, mudun ruh, mudun jasad. Ruh ambek jasad disebut insanul kamil. Insanul kamil. Oke, iki bentuk innalillahi. Lah supaya bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali ini kepada Allah. Syarate coret kabeh, anak semuanya, akhiri itulah hidup. Hal ini bisa terjadi, panjenengan harus berlaku tahali dan tajali. Anda harus berlaku kholwat, Anda harus berlaku uzlah, Anda harus memegang sholat daim, dan seterusnya. Itu semua aran saja. Yang jelas teng mriku intine sampean buang jauh-jauh perkara yang tadinya tidak ada, itu diadakan nunggaling kawula Gusti. Jelas Pak? Oke, sudah cukup? Nggih. Wonten. Oh sampun. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang telah disampaikan Allah semua ilmu dan cara praktek semoga estu dados ilmu ingkang manfaat terhadap
terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.